Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Nah, 2 episode sebelumnya kita sudah ngobrol dengan Dr. Ayusta ya. Nah, kali ini kita ngobrol lagi nih dengan Dr. Ayusta. Yes, mudah-mudahan gak bosen ya. Halo. Oke, jadi di sesi sebelumnya, di Ngobras sebelumnya kita membahas tentang perdarahan di trimester awal. Yes. Kita lanjutin nih Dok ya. Jadi di kali ini kita bahas lebih detail tentang perdarahan di trimester akhir kehamilan. Yes, ada juga. Oke. Jadi apa sih Dok penyebabnya perdarahan di trimester akhir kehamilan? Oke, pertama-tama untuk yang di akhir kehamilan ini ya, kita bagi dulu menjadi 2 ya, di perdarahan di sebelum 37 minggu dan setelah 37 minggu. Kenapa itu penting? Karena 37 minggu itu adalah batas dari matur tidaknya atau matang tidaknya seorang bayi di dalam kandungan. Jadi setelah 37 minggu itu dia sudah lebih matang, sudah siap lahir di dunia luar gitu. Nah, kalau sebelum 37 minggu terjadi perdarahan, itu penyebabnya bisa beberapa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin di podcast yang sebelumnya. Itu bisa terjadi karena pada hari-hari. Jadi bisa karena plasenta previa atau menutupi jalan lahir hari-harinya, atau yang kedua adalah lepasnya hari-hari dari penempelannya seperti itu. Sedangkan untuk di 37 minggu ke atas itu sudah itu sudah cukup bulan kehamilannya, itu perdarahannya itu bisa merupakan sebuah tanda persalinan. Gitu. Jadi itu bisa menjadi notis bahwa untuk ibu hamil, oh ini saya mau bersalin nih sekarang nih karena sudah perdarahan. Gitu. Selain gejala-gejala lain seperti misalnya pecah ketuban atau kontraksi rahim yang cukup adekuat. Oke, terus gimana cara membedakannya nih Dok? Bahwa itu adalah tanda persalinan atau bukan tanda persalinan. Jadi kayak misalkan tadi plasenta previa atau solusio plasenta itu. Betul. Bagaimana cara membedakannya Dok? Ya, jadi untuk membedakannya itu mungkin kita pertama-tama seperti yang tadi saya katakan juga, lihat umur kehamilannya sekarang berapa. Misalnya di bawah 37 minggu itu kemungkinan penyebabnya adalah lepasnya ari-ari atau solusio plasenta atau plasenta previa. Tapi kalau misalnya perdarahan itu terjadi di 37 minggu ke atas, nah itu kemungkinan adalah suatu tanda persalinan. Nah itu semua itu tidak ujuk-ujuk diketahui pada saat itu, jadinya itu harus dilakukan dari pemeriksaan antenatal care atau kontrol kehamilan dari sebelum-sebelumnya. Nah di mana itu bisa diketahui adanya posisi ari-arinya seperti apa, apakah dia menutup jalan lahir apa enggak, apakah dia dekat dengan jalan lahir atau enggak, atau adanya lepas atau tidaknya si ari-ari dari tempat penempelannya seperti itu. Oke, berarti ada bahayanya juga Dok ya, karena bisa jadi tanda perdarahan di akhir kehamilan itu bukan tanda persalinan gitu Dok ya. Betul. Nah terus bahayanya apa Dok? Misalkan perdarahan itu bukanlah suatu tanda persalinan. Jadi misalkan kalau itu solusio plasenta atau plasenta previa, bahayanya apa nih untuk ibu dan bayinya? Ya, tentu saja itu sudah bisa dibagi menjadi bahaya pada ibu dan bahaya pada bayinya. Kalau bahaya pada ibu karena terjadi perdarahan sebelum 37 minggu, itu apabila perdarahannya aktif dan tidak bisa dihentikan, bisa terjadi yang namanya shock karena kekurangan darah. Darah terus keluar dan tidak bisa dihentikan. Itu bisa jadi shock, penurunan kesadaran, bahkan yang paling mengerikan adalah bisa menyebabkan kehilangan nyawa dari ibunya sendiri. Nah yang kedua, untuk bayinya sendiri, akibat yang bisa terjadi akibat perdarahan itu karena bayinya itu sudah tidak bisa menerima darah yang cukup juga dari ibunya karena sudah banyak yang keluar. Itu sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa darah itu sebagai pembawa nutrisi, vitamin, mineral yang ada yang didapat oleh ibu menuju ke bayinya. Kalau ibunya mengalami perdarahan, tentu saja bayinya tidak akan mendapatkan nutrisi yang bagus. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, bayinya juga bisa meninggal dalam kandungan. Perdarahan di trimester berapapun itu harus dipastikan dan harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama ke dokter kandungan. Karena apa? Apapun penyebab perdarahannya itu berbahaya bagi ibu. Ya kalau misalnya itu hanya perdarahan perdarahan implantasi saja. Tapi kalau misalnya penyebab lain itu sangat membahayakan ibu dan bayi. Kita bermain dengan jiwa nyawa, jadinya kita tidak boleh bermain-main dengan itu. Karena perdarahan itu mainnya detik.
kalau sudah lewat dari 5-10 detik itu sudah lewat semuanya, baik ibu maupun bayinya. Seperti itu. Jadi harus dipastikan apakah penyebab perdarahannya ini. Tidak ada yang bisa disepelekan. Seperti itu. Oke, jadi perdarahan baik itu di trimester awal ataupun trimester akhir sama-sama punya resiko. Betul. Gitu ya Dok ya. Baik untuk ibu maupun bayinya. Nah, jadi untuk memastikan kondisi tersebut, konsultasikan kembali ke dokter spesialis kesayangan Bunda. Oke Dok, terima kasih ya Dok. Jadi kapan-kapan mungkin kita bisa bahas topik lainnya yang memang perlu diketahui oleh bunda-bunda yang sedang hamil ya Dok. Oke, terima kasih Sobat Bunda sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa juga follow IG Puri Bunda di @pribundahospital, @pribundatabanan, dan @pribundasgr, juga @ivf.bali. Sampai jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.